Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Hmm, kenapa ruangannya sangat terang dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, ke, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Hmm, di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah iya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka terutama untukku. Hah, kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Wah, itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu?
Begini Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas, kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu, dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal, Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara, lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satu pun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan. Orang tuaku tak peduli. Sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. "Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini jadi selesaikan sendiri." Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu,
Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu?
Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai, ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ah, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lapu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku.
Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Ah, ah! Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" A aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa?" Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor," tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat. Dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Kemudian Jack berkata, "Dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu." Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka.
Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri, dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya dia pria yang baik, dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia, dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya, kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua dia manis dan pemalu seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah. Akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis, kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku,
Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial. Di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas, lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew.
Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Medi, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak, tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku,
Aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya? Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki? Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial. Ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya, karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata, dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak selugu kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku. Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7.
Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah ya kan? Pastinya, aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati. Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG! Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga, seolah layarnya terhenti. Beneran! Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Benoit punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, "Jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila." Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk Benoitku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu. Saat anak manja itu pura-pura menangis. Mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brad bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan. Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk Bu Megan.
Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bu Migan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, "Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit." Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu. Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku, seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja, tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik. Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang, supaya Ben dan Bu Migan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku. Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo, aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bu Migan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian, di pertengahan malam, pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata, dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bu Migan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian, tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bu Migan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bu Migan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bu Migan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bu Migan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bu Migan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bu Migan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu, menjauhlah dari kami. Bu Migan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bu Migan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bu Migan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu, tapi sekarang saya sadar. Seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik.
Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf. Aku balas tersenyum padanya, dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi, bahkan mengalahkan Faye. Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan, dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan. Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak. Dan, maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya, kalian lihat, rencana Mak Comblangku berhasil. Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Aku baru saja menyelesaikan sip kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi. Benar, kita bertemu di sana. Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal.
kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini. Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu. Dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja? Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas,
Dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy. Dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang Tracy, ya kan? Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak. Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya. Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga, aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya. Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali, biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini, aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan. Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran. Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Apa kau dengar semua yang baru saja kukatakan? Oh, ya ampun, maaf. Dan, tidak.
Sumpah, aku tak sedang mengacuhkan temanku dengan sengaja. Aku hanya teralihkan oleh cowok di sebelah sana, Luka. Aku tahu, dia sangat tampan. Dan bagian terbaiknya adalah dia jomblo. Yap, dia putus dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Dan hari ini adalah saatnya aku, Michelle Summer, akan membuat Luka Rodriguez jadi pacarku. Maksudku, kini hatinya pasti sudah sembuh, ya kan? Satu-satunya kelas yang kuikuti bersama Luka adalah bahasa Prancis, jadi sekarang atau tidak sama sekali. Kutulis sepucuk surat cinta dan meminta cowok di belakangku untuk memberikannya ke Luka. Jantungku rasanya berdetak semakin cepat, hingga guruku, Bu Davis, mencegatnya. Siapa yang mengoper surat di kelas? Tak ada ya. Mari kita lihat apa yang begitu penting sampai tak bisa menunggu sampai istirahat. Tunggu, apa beliau serius akan membacanya di depan seluruh kelas? Kusaksikan ia perlahan membuka surat itu. Oh, ampun. Seseorang tolong bantu dan hentikan beliau, tolong. Luka sayang, aku tersambar kilat cinta tepat sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tak bisa berhenti memikirkan senyummu yang manis dan bagaimana aku begitu terhanyut dengan matamu yang biru dan dalam. Aku menyukaimu dan ingin tahu apakah kau juga menyukaiku? Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, tapi untung bagiku, Bu Davis tak menyebutkan namaku. Phew, aku melirik ke Luka. Dia terlihat begitu malu. Sungguh kegagalan besar. Saat aku menunggu bus, aku merasa agak sedih dengan semuanya. Kemudian hujan turun. Hebat. Dan melengkapinya, tiba-tiba ada mobil lewat dan mencipratiku. Aku betulan basah dari ujung kepala hingga kaki. Aku berteriak marah. Yang benar saja! Mobil itu tiba-tiba mundur, kemudian berhenti di sampingku. Aku menghela nafas saat jendela mobil itu terbuka. Hah? Luka? Apa? Aku minta maaf sekali, apa kau tak apa? Ya Tuhan, Luka sedang bicara padaku. Oke, tenang Michelle, bersikaplah santai. Oh, aku tak apa, itu salahku. Harusnya aku tak duduk di halte bus. Yang benar saja. Bagus sekali. Sempurna, sekarang dia akan mengira aku ini orang aneh dan berlalu pergi. Tapi dia tak begitu. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, ayo masuk, akan kuantarkan kau pulang. Aku dan Luka sendirian di mobil? Terima kasih semesta. Dengan bersemangat aku masuk. Oh, ada dua orang lain di kursi belakang. Dia mengenalkan mereka itu temannya Wesley dan Aubrey. Oh, baik sekali dia memberi kami semua tumpangan. Sementara dua temannya mendengarkan musik di kursi belakang, aku bisa bicara dengan Lukas. Itulah saat aku tahu kalau kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kuduga. Dia adalah penggemar berat DC Comics dan serial favoritnya adalah Arrow dan The Flash. Sama sepertiku. Oh, betapa aku berharap perjalanan ini tak akan pernah sampai ke rumahku. Malam itu, aku tak bisa lakukan apapun kecuali berbaring di kamar melamunkan betapa semua ini seakan tak nyata saat kemudian ponselku berbunyi. Bunda Maria yang Kudus. Seseorang tolong genggam tanganku. Luka barusan mengirimiku pesan. Hei Michelle, maaf sekali lagi membuatmu basah kuyup. Aku senang ngobrol denganmu. Apa aku bermimpi? Aku mencubit diriku untuk memastikan. Aduh. Tidak, ini sangat nyata. Kemudian satu hal berlanjut ke yang lainnya. Kami ngobrol hingga larut malam. Dan itu berulang hari demi hari. Dan hari berikutnya juga. Pada dasarnya kami bicara setiap malam. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mengajakku kencan. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Kencan. Wih. Dan bagian terbaiknya adalah dia ingin nonton film horor. Semua orang tahu cowok cuma menyarankan ini supaya si cewek akan memeluknya saat dia ketakutan. Oke, Luka, aku suka cara berpikirmu. Dia memilih The Conjuring 3, jadi aku harus maraton nonton bagian 1 dan 2 dalam semalam. Sangat menakutkan, tapi aku rela lakukan apapun untuk Luka. Hari itu pun tiba, dan aku menghabiskan berjam-jam memilih baju yang paling imut. Tapi kemudian aku sampai di bioskop melihat Wesley dan Aubrey juga ada di sana. Melihat wajahku yang kaget, Luka berkata, oh, aku juga mengajak Wesley dan Aubrey. Ini akan jadi double date yang menyenangkan. Apa dia baru saja berkata double date? Oh, jadi ini masih termasuk kencan. Sungguh melegakan. Dia tak memberitahuku sebelumnya kalau Wesley dan Aubrey merupakan kekasih. Semua kejutan di film itu memang membuatku terus berpegangan pada lengan Luka. Kalian pikir aku akan senang dengan ini, kan? Tapi tak.
Aku tak senang. Kenapa? Karena aku bukan satu-satunya cewek yang berpegangan pada lengannya. Aubrey juga. Tidak, aku tak sedang bercanda. Halo, bukankah cowoknya juga duduk di sebelahnya? Syukurlah, film itu akhirnya berakhir. Karena melihat Aubrey bergelayut pada Luka bahkan lebih menyeramkan daripada filmnya. Setelah itu, Luka menyarankan kami pergi beli makanan Meksiko. Dengan senang aku setuju. Hanya saja, Wes dan Aubrey juga ikut. Tentu saja. Kemudian sebelum kami sempat memesan minuman, Wes menerima telepon dari ibunya dan harus pergi. Jadi tersisa kami bertiga di sana makan malam bersama. Suasananya canggung. Karena Aubrey terus saja bercanda sendiri dengan Luka. Sementara aku duduk di sana tak paham dan merasa seperti obat nyamuk. Memang itu menyebalkan, tapi paling tidak aku akan punya waktu sendiri bersamanya di perjalanan pulang untuk menebus semua ini, ya kan? Tapi kemudian Aubrey bergelayut di lengannya dan dengan suara diimut-imutkan bertanya, "Oh, ini sudah sangat larut malam. Luka, kau akan mengantarku pulang, ya kan?" Luka menoleh ke arahku dengan canggung. Tentu aku tak mau menarik perhatian, jadi kukatakan, "Jangan khawatir, aku bisa menelpon temanku. Dia bekerja di dekat sini dan shift kerjanya akan segera selesai." Yap, itu kebohongan besar. Akhirnya, dia tersenyum dan kemudian mereka pergi, meninggalkanku di sana sendiri. Aku memesan Uber dan pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa berhenti memikirkan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hubungan mereka. Tapi kemudian ku terima pesan dari Luka. Aku senang sekali hari ini. "Aku ingin tahu apa kamu mau jadi pacarku?" X. Apa? Harus kugosok mataku dan membacanya ulang. Ya Tuhan! Benar-benar tertulis pacar di pesan itu. Jadi, itu artinya Luka dan Aubrey hanyalah sekedar teman dekat, itu saja. Aku tersenyum sambil menjawabnya padanya. Jadi, sejak saat itu, kami resmi pacaran. Sungguh menakjubkan. Ya, kecuali satu masalah yang sama. Dia selalu mengajak temannya ikut serta. Setiap hari. Kalian tahu Wesley dan Aubrey sekolah di SMA lain di dekat sini. Saat aku pertama kali bertemu mereka, kukira Luka hanya memberikan mereka tumpangan pulang karena hujan. Tapi ternyata dia mengantar mereka setiap hari. Mereka juga sering nongkrong bareng setelahnya. Jadi itu artinya Luka dan aku tak pernah punya waktu sendiri. Bahkan setengah jam pun tidak. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Sejak aku dan Luka resmi pacaran, Aubrey bahkan makin berani dari sebelumnya. Misalnya, suatu kali di taman, Luka sedang makan hotdog dan ada mustard di wajahnya. Aku tertawa kencang sekali dan menyuruhnya untuk tetap diam supaya aku bisa memotret wajahnya yang lucu. Tapi kemudian Aubrey langsung menoleh padanya, mengambil sebuah tisu dan mengelap bersih mustard itu. Dan tak hanya itu saja, dia bahkan minum dari gelasnya, menyuapinya cemilan dan sering memandang terpesona padanya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana dia bisa terang-terangan menggoda di depan Wes seperti itu? Nah, cewek itu sangat tahu caranya membutakannya. Terkadang dia mencium Wes di pipi atau membelai rambutnya. Jadi siapa yang sebenarnya dia sukai? Wes atau Luka? Kuputuskan untuk melakukan tes untuk cari tahu. Jadi aku merapat ke Luka dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan seperti yang kuperkirakan, Aubrey melotot padaku dengan mata cemburu. Kemudian, saat dia memilih helai rambutnya dengan jarinya, dia bertanya pada Luka, "Luka, Wes sibuk hari Jumat ini dan aku tak bisa melewatkan les menariku. Apa kau bisa mengantarku ke sana dan menunggu sampai kelasnya selesai?" Luka terlihat kikuk, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Dia bergumam, "Iya, tentu." Sekarang Aubrey mulai berlebihan. Aku perlu menunjukkan padanya kalau Luka tak tertarik padanya dan kalau dia harus mundur. Aku tahu itu agak terdengar jahat, tapi serius. Aku perlu mengambil sikap, kalau tidak aku bisa kehilangan pacarku. Jadi, pada malam Jumat, setelah Luka mengantar Aubrey ke kelas menarinya, aku menelpon Luka dan mengatakan padanya kalau ban sepedaku kempes. Ya, mungkin saja kulubangi sendiri, tapi trik itu berhasil. Luka langsung menjemputku dan mengantarku pulang. Kemudian aku bertanya padanya untuk tetap tinggal karena ibuku memasak lasagna andalannya. Dia tak bisa berkata tidak pada ibuku, jadi Luka mengirim pesan ke Aubrey menyuruhnya pulang sendiri karena dia sibuk denganku. Berhasil. Hari berikutnya kami berempat nongkrong di kafe. Luka menyadari Aubrey terlihat sedikit lelah, jadi ia bertanya, "Hei Aubrey, apa kau tak apa?" "Oh, bukan masalah besar. Setelah kelas menari aku jalan pulang dan tiba-tiba hujan. Aku tak membawa payung karena kukira kau akan mengantarku pulang, jadi aku basah kuyup." Aku melirik Luka dan bisa lihat dia merasa sangat bersalah. Setelah ngobrol sebentar, aku ke toilet untuk menyegarkan diri. Itulah saat aku menangkap basah Aubrey menepuk-nepuk bedak ke wajahnya supaya ia terlihat lebih pucat.
Aku tak percaya ini. Itu enggak banget. Aku perlu melabrak pembohong besar ini. Apa kau benar-benar mengira membuat Luka merasa bersalah akan membuatnya mencintaimu? Aku tak perlu membuatnya melakukan apapun, karena dia sudah mencintaiku. Dengan wajah terkejut aku berseru. Apa kau bilang? Oh, dia tak memberitahumu? Luka dan aku dulu pacaran, tapi kemudian aku bosan padanya dan putus dengannya. Dia sangat terpukul. Sekarang melihatnya bersamamu, aku sadar aku membuat kesalahan. Dia seharusnya bersamaku. Ya Tuhan, aku tak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan ini dariku? Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Kau ini psycho yang gemar bermain trik kotor kapan saja. Lalu aku bergegas keluar toilet dan menabrak Luka. Apa kau baru saja membentak Aubrey? Jangan jahat begitu. Dia itu sakit karena aku pergi denganmu kemarin. Hebat sekali. Sekarang Luka hanya mendengarku berteriak dan sekarang mengira aku ini yang jahat. Tapi kemudian aku sadar Aubrey benar. Luka jelas masih cinta padanya. Karena kalau tidak, dia pasti sudah menanyakan dulu versi ceritaku sebelum membelanya begitu cepat. Luka, kurasa sebaiknya kita putus saja karena jelas kau masih punya perasaan terhadap Aubrey. Kemudian tanpa membiarkannya berkata apapun, aku mengabaikannya dan pergi. Hari berikutnya, kuputuskan untuk bangun lebih pagi dan pergi lari mencoba untuk menjernihkan pikiran. Tapi, segera saat kubuka pintunya, kulihat Luka berdiri di sana. Aku bersikap seolah dia tak terlihat dan hendak jalan pergi. Tapi dia meraih lenganku dan berkata, "Tolong, Michelle, paling tidak dengar aku dulu." Jadi, kami duduk di teras dan Luka menceritakan semua padaku. Ternyata memang benar Luka dan Aubrey dulunya pacaran, tapi mereka bertengkar sepanjang waktu. Jadi dia putus dengannya dan mereka tetap berteman. Dia tak memberitahu hubungan mereka di masa lalu karena dia kira itu bukan masalah besar karena semua sudah berakhir sekarang. Dia bilang setelah aku memutuskannya, dia bicara ke Aubrey untuk cari tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Itulah saat Aubrey mengaku kalau dia masih cinta dengannya dan hanya memacari Wesley supaya dia bisa berada di dekatnya. Luka menolaknya dan dia mulai menangis, yang mana menyebabkan make up-nya luntur. Itulah saat Luka menyadari kalau aku benar soal Aubrey pura-pura sakit. Lalu Luka menegaskan kalau perilaku licik Aubrey itu membuat mereka tak bisa berteman lagi. Michelle, aku minta maaf. Seharusnya aku tahu apa yang dia lakukan dan mengutamakanmu. Aku janji itu tak akan terulang. Kasihan Luka, aku tak tahan melihatnya terlihat begitu murung. Sejujurnya, yang dia lakukan hanyalah berusaha menjadi teman yang baik untuk Aubrey. Luka berhak mendapat kesempatan lain, ya kan? Jadi, dengan tersenyum aku memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan kami berdua membaik. Wesley akhirnya tahu kalau Aubrey hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan Luka. Jadi dia putus dengannya. Kisah cinta kami tentunya penuh liku, tapi semuanya sepadan. Karena aku tulus mencintai Luka, dan aku juga suka bagaimana dia peduli dengan teman-temannya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, aku hanya minta padanya waktu sendiri setiap hari Jumat. Ngomongin soal hari Jumat, aku tak sabar untuk yang satu ini, karena Wesley bilang padaku kalau Luka menyiapkan sesuatu yang spesial untukku. Aku sangat senang. Maaf guys, tapi kalian tak tahu apa itu, karena ceritaku harus berakhir di sini. Mungkin lain waktu. Ini atau yang ini? Ini keputusan yang sulit. Sekarang adalah tahun terakhirku, jadi aku ingin prom terakhir ini yang paling berkesan. Aku penasaran cowok mana yang akan mengajakku ke prom duluan. Adam itu cakep, tapi dia tarik ulur denganku. Lalu ada Devin, perenang paling seksi di sekolah. Oh, dan aku juga dengar gosip kalau Ethan, atlet terpopuler di sekolah, sedang berencana mengajakku ke prom saat pertandingan baseball nanti. Ponselku yang bergetar membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari temanku Donna yang mengatakan, "Bibi, apa kau sudah lihat berita? Lockdown dimulai besok." Ya Tuhanku, ini tak mungkin benar ya kan? Bagaimana dengan promnya? Kemudian ku terima pesan lain dari komite prom. Dikarenakan perubahan aturan terbaru, sayangnya pesta prom dibatalkan. Tidak, sulit dipercaya. Promku. Itu pesan lain. Ya ampun, aku mulai muak dengan itu. Kuharap itu Donna yang memberitahuku kalau ini semua hanya lelucon dan prom tak jadi dibatalkan.
Tapi tidak. Aku meliriknya dan kulihat sebuah pesan dari Jacob, teman sekelasku yang tak pernah bicara denganku. Itu aneh. Penasaran, kubuka pesannya. Hai Jacob, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Hai, itu, bisakah kau bantu aku berpose sebentar? Aku mendaftar ke Institut Seni di Chicago dan tenggat waktu pendaftarannya besok, tapi aku perlu menyerahkan gambar. Aku berpose untuk kau gambar? Tapi aku tak pernah jadi model sebelumnya. Ini kedengarannya sangat penting. Apa tak sebaiknya kau meminta bantuan profesional? Oh, jangan khawatir. Aku sudah punya semua idenya dan kupikir kau adalah orang yang paling cocok untuk jadi modelku. Karena kau cantik alami dan itu akan terlihat dalam karyaku. Terutama matamu yang indah. Baiklah, kalau kau bilang begitu, ayo kita lakukan. Jacob kemudian mengarahkan aku untuk berpose. Setelah itu, dikeluarkannya secari kertas dan mulai membuat sketsa dengan seksama. Sementara aku duduk di sana, mengusahakan yang terbaik untuk membantu temanku dengan tak bergerak. Sekarang aku punya waktu untuk benar-benar menatapnya. Kurasa Jacob sangat tampan, terutama saat dia sangat fokus menggambar seperti ini. Kenapa butuh waktu 3 tahun di SMA untuk kusadari ini? Aneh. Bagaimana bisa cowok setampan ini bisa dikatakan tak terlihat di kelasku? Mungkin itu karena dia cenderung agak pemalu? Selesai. Bagaimana menurutmu? Wow, kau sangat berbakat. Aku suka itu. Suka sekali. Sungguh? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin memberimu gambar ini. Oh, kukira kau akan mengirimkannya bersama dengan pendaftaran kuliahmu? Tunggu sebentar. Begitu saja dia lalu menghilang dari layar bahkan tanpa menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, Jacob kembali dengan bingkai foto di tangannya. Kemudian dia memasang potret yang baru saja digambarnya ke dalam bingkai tersebut dan menggantungnya di kamarnya. Sementara itu, aku akan menggantungnya di sini, jadi akan aman. Dan ya, aku bisa melihatmu setiap hari. Kenapa? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sungguh membuatku tersipu sekarang. Bagaimana dengan pendaftaran kuliahmu? Sebenarnya aku sudah mengumpulkannya. Jadi, kau mengelabuiku? Aku minta maaf, bukan seperti itu. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu padamu, tapi karena aku sangat gugup, akhirnya aku malah keceplosan kalau aku ingin kau berpose untukku. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku? Kalau kau tak bicara akan kututup. Tunggu, aku tahu memang sudah dibatalkan, tapi aku tak mau menghabiskan sisa hidupku tak tahu jawabanmu. Jadi, jika aku memintamu untuk pergi ke pesta prom denganku, akankah kau akan berkata ya? Aku tak tahu. Akan kupertimbangkan hanya jika aku menerima ajakan secara resmi. Aku terkekeh sendiri saat ini. Cowok paling pemalu di kelas kami bersikap sangat tulus. Tapi kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Bibi, maukah kau datang ke pesta prom denganku? Harus kuakui aku sangat tersentuh dengan ajakan Jacob. Jadi ku jawab, ya. Sayang, makan malam siap. Oh, ibuku memanggil. Aku harus pergi. Ya, ya, kau makanlah. Terima kasih. Aku sudah menerima jawaban yang kubutuhkan kok. Aku memberinya senyuman termanis lalu mengakhiri video call. Rasanya lunglai, jantungku berdebar-debar. Setelah saat itu, aku tak bisa berhenti membayangkan betapa indahnya andai kami tak terjebak di lockdown bodoh ini. Jacob pasti sudah menemaniku ke prom dan ya ampun, bayangkan betapa sempurnanya kami terlihat bersama. Sayang sekali, sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan dia sepanjang hari. Beberapa hari berlalu, hanya saja Jacob belum menghubungiku. Tak sekalipun. Ini membuatku gelisah. Aku terus-terusan memeriksa ponselku. Kemudian ada kalanya saat aku hampir saja mengiriminya pesan duluan. Tapi alasannya apa? Aku tak punya sesuatu untuk disampaikan. Aha, aku tahu. Phoebe, apa yang terjadi? Jacob, aku mengacau. Tenanglah dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku hampir membakar rumah. Hah? Apa? Apa yang kau lakukan? Aku lupa mematikan kompor saat menggoreng telur. Kau lihat? Apa ini terlihat seperti barang bukti TKP? Apa yang telah kau lakukan pada wajan yang malang itu? Itu berhasil.
karena setelah itu kami ngobrol lewat video hampir setiap hari dan membicarakan bermacam hal, dari mulai mimpi kami di masa depan sampai puding kesukaan kami. Di hari yang jarang terjadi saat kami tak ngobrol, kudapati diriku merasa resah. Apa mungkin kalau aku jatuh cinta? Suatu kali saat aku berdiri di taman sedang ngobrol dengan Jacob, Nancy, adikku yang suka bergosip memergokiku. Seperti yang kuduga, saat sedang makan malam, Nancy memberitahu ibuku kalau aku punya pacar. Dasar tukang mengadu, kenapa ibu melahirkan aku dan dia juga? Baiklah, dan asal kalian tahu, ibuku itu tipe orang tua yang sangat ketat. Bibi, apa yang sudah kubilang padamu? Sebelum lulus kau tak boleh pacaran. Ibu meletakkan garpunya dan memberiku tatapan serius. Tapi kami hanya berteman, tak ada kata tapi. Mulai sekarang, fokuslah belajar dan berhenti menghubunginya. Mengerti? Kesal, aku segera pergi ke kamarku. Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku teramat rindu mendengar suara Jacob. Aku kangen padanya. Kemudian di tengah malam, entah bagaimana akhirnya aku mengambil ponselku dan mengirim pesan padanya. Aku tahu ini sudah larut, tapi apa kau masih bangun? Aku bodoh sekali. Tentu saja dia tak mungkin terjaga saat ini. Oh, ini Jacob. Aku masih bangun. Kau ingin bicara? Jadi dia menelponku dan kami ngobrol berbisik supaya tak ada yang mengupingku. Kuceritakan pada Jacob soal perselisihan dengan ibuku. Dia menasehatiku untuk tak marah padanya karena ibu hanya bersikap peduli padaku. Kemudian dia berkata, di hari ulang tahunmu tahun ini, aku akan datang dan buktikan ke orang tuamu kalau kau sudah memilih orang yang tepat. Memilih orang yang tepat? Apa maksudmu? Maksudku, maukah kau jadi pacarku? Aku masih merasa kebingungan saat dia tiba-tiba mulai bernyanyi. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Aku sangat suka lagu Ed Sheeran yang itu. Hatiku meleleh di tiap kata yang dinyanyikan Jacob, dan kudapati diriku berkata lirih. Aku mau. Ya Tuhan, dia resmi jadi pacarku sekarang. Ini sangat menyenangkan. Aku hanya berharap bisa kembali ke sekolah untuk memamerkannya. Secara sembunyi-sembunyi kami ngobrol tiap hari dan dia merupakan sinar cahaya di hari-hariku yang membosankan selama lockdown. Tapi kemudian suatu hari dia tak membalas pesan. Aku tak banyak memikirkan itu awalnya. Kalian tahu, mungkin dia sedang sibuk menggambar atau apa. Tapi kemudian hari hampir usai dan aku masih belum menerima balasan darinya. Aku mulai panik. Apa dia sakit? Hingga pada saat tengah malam, dia akhirnya mengirimiku pesan. Aku minta maaf, aku merasa agak sedih hari ini, jadi aku tak bisa bicara denganmu. Oh tidak, kenapa dia begitu sedih? Mendengar ini aku tak bisa bersabar lagi, jadi aku langsung menelponnya. Terus dan terus. Tapi respon yang ada hanyalah bunyi bip panjang, lalu diikuti pesan singkat setelahnya. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi ini. Aku minta maaf. Ada masalah apa? Dia selalu jadi cowok yang optimis. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Merasa gelisah, aku terus menelponnya. Hingga akhirnya dia menyerah dan menjawab. Lalu dia ceritakan apa masalahnya. Lockdown adalah titik akhir orang tuanya yang berkonflik. Dan sekarang mereka proses cerai. Aku merasa kasihan padanya. Betapa aku berharap bisa lari kepadanya sekarang juga. Sebenarnya dia tinggal hanya beberapa blok dariku. Jadi kami berencana menyelinap untuk saling bertemu di taman. Dan jauh tentu saja. Rencananya aku akan buka pintu diam-diam untuk lari keluar. Sementara ibu di dapur. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku. Ayo masuk dan tata mejanya. Makanannya segera dingin. Rencanaku gagal total. Aku minta maaf, aku tak bisa keluar, ibu memergokiku. Beberapa menit kemudian, balasan dari Jacob muncul. Ternyata dia sudah menyelinap keluar dan menungguku di taman. Aku merasa sangat bersalah, jadi aku langsung menelponnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sangat kesal, jadi aku memberi cium jauh untuk menyemangatinya. Ini benar-benar membuatnya ceria. Lalu dia bilang kalau segera setelah lockdown usai, dia akan memberiku ciuman sesungguhnya. Seperti itulah waktu berjalan, dan kami belajar bagaimana memaksimalkan hubungan ini di era pandemi. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari dia memberitahuku berita yang membuatku bagai tersambar petir. Dia mendapat surat tawaran dari kampus seni di Chicago.
Dia diterima. Tentu saja, Jacob sangat bersemangat dan aku sungguh senang untuknya. Tapi Chicago itu negara bagian yang sangat berbeda, jadi aku tak pernah bisa menemuinya. Jacob bilang masih mempertimbangkan apa dia sebaiknya pergi atau tidak karena dia tak ingin meninggalkanku. Aku pun tidak, tapi bagaimana bisa aku melarangnya pergi? Jacob, kejarlah mimpimu. Jangan menyerah karena cewek yang tangannya belum pernah kau genggam. Jika aku pergi, lalu bagaimana dengan kita? Biarkan saja, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Setelah hari itu, tak ada lagi pesan atau telepon dari Jacob. Mungkin dia sibuk mengatur segala sesuatunya untuk kuliah. Aku sangat merindukannya, tapi aku harus biarkan dia jalani hidupnya. Kemudian, di hari yang sama Jacob pergi, kuterima sebuah paket. Aku membawanya ke kamar dan membukanya. Di dalamnya ada lukisan yang mana dia minta aku jadi modelnya. Sungguh indah lukisan itu. Sekarang bagaimana bisa aku melupakanmu kalau aku harus memandang ini setiap hari, Jacob? Kota akhirnya terbebas dari lockdown dan semuanya kurang lebih kembali ke kondisi cukup normal. Hanya saja, aku tak bisa berhenti pikirkan Jacob dan betapa semuanya akan berbeda jika dia masih di sini. Kami belum bicara sejak saat kami putus. Kurasa lebih mudah seperti ini meski tak menghentikan sakitnya. Dan yang membuatnya lebih parah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan yang bisa kupikirkan hanya dia. Aku sedang duduk di sana berpura-pura senang saat keluargaku membawa keluar sebuah kue dan menyanyikanku selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Siapa itu? Berdiri di belakang orang tuaku? Oh ya ampun, tak mungkin itu. Itu Jacob. Oh, iya, kutemukan orang ini seliweran di luar. Dia sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Dan, ya, karena ini hari ulang tahunmu, jadi kukira akan kubiarkan aturan tak boleh ada cowok khusus hari ini. Ibu tersenyum. Aku tak bisa menahannya. Aku beranjak dari kursi dan melompat ke pelukan Jacob. Aku bertanya padanya kenapa dia di sini dan tersenyum lebar dia menjawab. Aku punya janji yang harus kutepati. Kemudian aku mengenalkannya ke semua orang dan seperti cowok yang sempurna, dia sangat dewasa dan ramah terhadap keluargaku dan mereka menyukainya. Tapi segera hari berakhir dan dia hendak pergi. Jadi dengan enggan aku mengantarnya keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Jacob kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Dengar, Phoebe, saat aku pergi aku sadar betapa aku sangat menyukaimu. Dan jika kau punya perasaan yang sama, bisakah kita coba jalani hubungan jarak jauh?" Tanpa memberiku waktu untuk menjawab, dia melanjutkan. Aku akan berusaha sebisa mungkin sering berkomunikasi dan kembali ke sini. Aku tak akan biarkan kau merasa kesepian. Aku janji. Kata-katanya sangat menyentuh, tapi... Jacob, aku minta maaf. Kurasa kita tak bisa pacaran jarak jauh. Kenapa tidak? Karena aku telah mendaftar di Columbus College di Chicago. Dan aku diterima. Kita akan jadi tetangga.